Assalamualaikum Pak, mohon izin menampilkan hasil diskusi kami kelompok 3 tentang bab 4 persyaratan, teknis dan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan. Pasal 94, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi 1. Lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan. 2. Lampu rem pada sisi kiri dan kanan. 3. Lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan apabila kereta gandengan lebih lebar dari kendaraan penariknya. 4. Lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan. 5. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan. 6. Lampu tanda batas atas bagian belakang. 7. Alat lampu mundur pada sisi kiri dan kanan. 8. Alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan. Dan 9. Pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan. Pasal 95 ayat 1. Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf A berjumlah genap dan memancarkan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pengguna jalan lainnya. Ayat 2. Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipasang pada bagian depan dan belakang kereta gandengan. Pasal 96. Lampu rem sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf B berjumlah 2 buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang pada bagian belakang kereta gandengan. Pasal 97 ayat 1. Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf C berjumlah 2 buah berwarna putih. Ayat 2. Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian luar kereta bagian depan kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 150 mm. Pasal 98 ayat 1. Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf D berjumlah genap dan berwarna merah yang terlihat pada malam hari dengan jarak paling sedikit 300 meter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya. Ayat 2. Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 400 mm. Pasal 99. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 94 huruf E harus dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada waktu malam hari. Pasal 100. Lampu tanda batas atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf F berjumlah genap berwarna putih atau kuning muda untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang. Pasal 101. Ayat 1. Lampu mundur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 94 huruf G berjumlah 2 buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya. Ayat 2. Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur. Pasal 102. 1. Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 94 huruf F berjumlah genap, berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 mm dan tidak melebihi 200 mm serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian kereta gandengan. Ayat 2. Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilihat oleh pengemudi yang ada di belakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 meter apabila terkena sinar lampu utama kendaraan di belakangnya. Ayat 3. Titik sudut terluar alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak melebihi 100 mm dari sisi terluar kereta gandengan. Ayat 4. Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 mm dilengkapi 1 buah atau lebih alat pemantul cahaya. Pasal 103. Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf I berjumlah 2 buah dan dipasang di
sisi kiri dan kanan bagian kereta depan gandengan dengan jarak tidak melebihi 400 mm dari sisi terluar kereta gandengan. Pasal 104. Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf G harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan. Yang kedua, simetris dan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan. Yang ketiga, memiliki warna yang sama. Yang keempat, mempunyai sifat fotometris yang sama dan dipasang dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm dari permukaan jalan. Ini adalah contoh pembuatnya pemasangan lampu. Dan ini merupakan contoh pemasangan lampu pemantul cahaya pada kereta gandengan. Pasal 105 ayat 1, lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F harus dapat dinyalakan atau dimatikan secara serentak. Ayat 2, lampu utama jauh, lampu utama dekat, dan atau lampu kabut hanya dapat dinyalakan apabila lampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam keadaan menyala. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku apabila lampu utama jauh tidak memberikan peringatan. Pasal 106, dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan yang menyinarkan. A. Cahaya kelap-kelip sebagai lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya. B. Cahaya berwarna merah ke arah depan. C. Cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur. Pasal 107 ayat 1, kendaraan bermotor penarik yang dirangkai dengan kereta tempelan harus menggunakan alat perangkai. Ayat 2, alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan roda kelimanya dilengkapi alat pengunci. Ayat 3, alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa alat perangkai otomatis dan bukan otomatis. Ayat 4, rangkaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menggunakan alat perangkai otomatis hanya digunakan pada rangkaian kendaraan yang memiliki JPKB maksimum 20.000 kg. Pasal 108 ayat 1, kereta tempelan harus dilengkapi dengan kaki penopang yang dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari 2/3 dari seluruh panjang kereta tempelan diukur dari ujung paling belakang kereta tempelan. Ayat 2, letak kaki penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak lebih lebar dari kereta tempelan. Pasal 109. Pasal 109 ayat 1, kereta gandengan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor harus menggunakan alat perangkai. Ayat 2, alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. A. Dikonstruksi dengan gerakan terbatas. B. Dapat menahan seluruh berat kendaraan yang ditarik. Dan C. Dilengkapi dengan alat pengunci. Pasal 110. Ayat 1. Kereta gandengan atau kereta tempelan harus dilengkapi dengan A. Rem utama dan B. Rem parkir. Ayat 2. Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan kereta gandengan atau kereta tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan kendaraan bermotor. Penarikannya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan. Ayat 3, rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, harus mampu menahan posisi kereta gandeng atau kereta tempelan berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan JBKB. Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk kereta tempelan satu sumbu yang memiliki JBKB tidak melebihi 750 kg.
Next. Rem udara. Rem udara biasanya digunakan di truk dan bus. Sistem rem udara terdiri dari rem reguler, rem parkir, pedal rem, dan tangki penyimpanan udara. Untuk rem parkir, terdapat sebuah susunan cakram atau drum yang dirancang dapat ditahan pada posisi mengikat. Dengan tekanan pegas, udara bertekanan pun harus disalurkan guna menyodorkan pegas pada rem parkir ini, agar rem reguler atau yang digunakan pada saat pengemudi di jalanan aktif. Pedal rem harus diinjak sehingga udara bertekanan sekitar 100 sampai 120 psi or 690 sampai 830 kPa atau 6,89 sampai 8,27 bar dapat menuju ke kamar rem dan menyebabkan rem terikat. Sebagian besar tipe rem udara pada truk adalah rem drum. Walaupun kini makin banyak yang menggunakan rem cakram, kompresor udara mendapatkan udara dari lingkungan sekitar dan menekannya ke penampungan bertekanan tinggi sekitar 120 psi atau 830 kPa. Sebagian besar kendaraan berat pun memiliki indikator tekanan udara di dashboard pengemudi dan kerap dipasangi lampu peringatan, sehingga pengemudi dapat menyadari jika tekanan udaranya tidak normal. Next. Pasal 111, ayat 1, rem utama kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1, huruf A harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis, menghentikan kereta gandengan apabila alat perangkai putus atau terlepas dari kendaraan penarikannya. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk kereta gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari 1 meter, dengan JBB tidak lebih dari 1.500 kg atau kereta gandengan yang ditarik oleh kendaraan bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 km per jam. Ayat 3, kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan perangkai tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah. Pasal 112 ayat 1. Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian. Ayat 2. Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian kendaraan. Pasal 113. Ayat 1, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor penarik ditetapkan sebagai kendaraan bermotor. Ayat 2, kereta gandengan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki paling sedikit 2 sumbu roda. Ayat 3, kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki paling sedikit 1 sumbu roda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.